Tapi adegan ini jangan ditiru, jangan diperhatikan di rumah karena ini memerlukan latihan yang bertahun-tahun, tidak sebentar, dan itu harus istiqomah. Apabila Anda menyayangi makhluk yang di bumi, maka makhluk yang di langit akan menyayangi Anda. Dan apabila Anda suka, jangan lupa subscribe ya guys, subscribe dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya ya. Kali ini saya akan membahas persahabatan 13 tahun Soleh dan Mulan, si harimau benggala. Tapi adegan ini jangan ditiru, jangan diperhatikan di rumah karena ini memerlukan latihan yang bertahun-tahun, tidak sebentar, dan itu harus istiqomah, harus continue. Ya, jadi ini Soleh inilah dikenal sebagai yang merawat harimau benggala. Ya, ini jenis binatang buas ya, seperti yang dikutip oleh iNews Jatim ini ya kan. Pemuda bernama Abdul Soleh tersebut mengaku sudah merawat harimau benggala betina itu sejak berusia 3 bulan di komplek Pondok Pesantren dan SMK Al-Kafah, Desa Dilem, Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Nah, diceritakan waktu kecil tuh masih sering tidur bersama dengan si Soleh ini, tapi begitu besar itu dibikinkan kandang sendiri yang lebih besar sehingga dia bisa leluasa untuk beraktivitas ya. Ini Abdul Soleh ini ya sangat luar biasa sekali. Ini dia dalam mengasih makan harimaunya itu langsung pakai tangan ini ya, langsung pakai tangan, disuapin gitu. Memang secara psikologis ya kan, hewan kalau kita sering ajak interaksi dia akan dia akan mengenali kita dari postur kita, dari rasa belean kita dan bau kita, aroma kita. Kalau kita sering ngasih makan lewat tangan itu akan si hewan tersebut akan terbiasa dengan kita sehingga bisa jinak dengan kita, dengan jinak. Nggak tahu binatang apa aja, memang teorinya memang seperti itu. Cuman khusus untuk harimau ini kan memang jenis binatang buas ya, juga berbadan besar, jadi ya tetap harus hati-hati. Si Soleh ini juga memperlakukan harimau ini juga harus hati-hati karena harimau sendiri itu binatang buas yang tidak bisa lepas dari karakter aslinya. Kalau ditanya ini si Soleh ini apa pernah digigit, tidak terhitung lagi. Jadi si Soleh sendiri juga punya trik kalau sedang bercengkrama dengan harimau ini. Si Soleh ini selalu menggunakan pakaian-pakaian yang aman. Salah satunya seperti kain yang panjang tadi itu, seperti itu ya kan. Jadi yang agak tebal, jadi kalau dicakar-cakar masih aman. Dalam bercanda itu harimau juga punya standar cakaran. Ini cakaran candanya itu sebegini, tapi kan standar harimau sama standar manusia beda ini. Ya kan, beda. Jadi ditakutkan nanti otomatis standarnya harimau cakarannya itu masih tetap membahayakan bagi manusia. Kalau sesama harimau mungkin tidak membahayakan ya cakaran standarnya tadi, tapi bagi manusia tetap bisa menimbulkan luka. Kalau terluka iya tidak usah ditanya, namanya harimau, walaupun dia bercanda tetap saja dia bermain dan berlaku seperti halnya harimau. Kalau harimau bergurau sama temannya, dia akan nyakar, dia akan gigit, tetapi menurut ukuran mereka. Tapi kalau harimau bercanda dengan manusia, mereka tetap saja bercanda, ukurannya tetap ukuran harimau. Kita harus yang berhati-hati. Soleh tentu saja harus merawat binatang kesayangannya secara khusus. Setiap hari Abdul Soleh harus menyiapkan 6 kg ayam untuk Mulan. Dulu saat masih kecil,
saya kasih makan daging sapi, tetapi sejak usianya 4 tahun saya biasakan dia makan daging ayam dan akhirnya mau. Iya, kalau daging sapi berapa? Harganya sangat luar biasa sekali ya. Ini alhamdulillah dikasih makan ayam dia mau. Seperti halnya dengan tidak harimau saja, binatang buas lainnya mungkin ular ya kan, atau reptil seperti iguana ya kan. Iguana itu saya sendiri juga punya iguana nanti ya kan. Nah, ini seperti ini pun harus dilatih dari makan dengan pakai tangan kita, karena tangan kita ini nanti kan ada bau ya, istilah aroma tangan kita di tangan. Makanannya itu kita pegang, kita suapin, dia paham, oh ini yang nyuapin baik, oh ini baik, terus kita belai. Jadi kulit dari hewan tersebut tuh merasakan belayan kita, dia tahu cara belai kita ya kan, tekstur jari-jari kita, dia tahu, oh ini pernah membelai saya ini ya gitu. Dia akan merasakan seperti itu, dia akan tenang, dia akan jinak ya kan? Makanya kalau ada mungkin sebuah cerita bahwa hewan tersebut jinak hanya pada seseorang, one man ya kan, hanya seorang saja. Makanya kalau punya binatang buas yang pengen jinak dengan satu keluarga tersebut harus interaksi. Misal iguana atau ular atau harimau harus interaksi dengan keluarga, sehingga hewan tersebut bisa merasakan kebaikan-kebaikan dari yang berusaha mendekatinya gitu. Biasanya kalau jarang mendekati pasti dia akan berontak karena dia belum tahu karakter siapa yang mendekati itu. Tapi kalau sudah tahu karakter yang mendekati itu, udah rasakan, oh ini belayan yang kemarin, oh ini bau yang kemarin, oh ini aroma kemarin, oh ini tekstur yang kemarin, itu insya Allah akan jinak. Oke, demikian, semoga bermanfaat, dan apabila Anda menyayangi makhluk yang di bumi, maka makhluk yang di langit akan menyayangi Anda. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.